Yudi adalah seorang pemuda berusia 27 tahun yang baru saja pindah ke sebuah desa kecil di pinggiran kota Wonosari. Ia bekerja sebagai petugas administrasi di kantor kecamatan dan memutuskan tinggal di rumah kos sederhana di tepi hutan karena harga sewanya yang murah. Pemilik kos adalah seorang janda cantik bernama Bu Sekar, berusia sekitar 40 tahun. Meski usianya tak lagi muda, Bu Sekar terlihat begitu menawan. Kulitnya bersih, tubuhnya sintal, dan caranya berbicara selalu lembut. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Yudi merinding setiap kali menatapnya yang tajam. Kalau malam dingin, jangan lupa pakai selimut ya. Ucap Bu Sekar dengan senyum menggoda saat pertama kali Yudi masuk kamar kosnya. Yudi hanya tersenyum sopan. Tapi malam harinya, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, Yudi melihat dirinya berada di tengah hutan. Ada perempuan cantik yang menari tanpa busana, diiringi suara gamelan yang sayup terdengar dari kejauhan. Wajah perempuan itu mirip Bu Sekar. Dia merentangkan tangannya ke arah Yudi dan berbisik lirih, "Kau milikku sekarang." Yudi terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Jam menunjukkan pukul 03.33 dini hari. Saat hendak menyalakan lampu, ia mendengar suara ketukan pelan dari balik jendela kayu kamarnya. Suara perempuan, sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Yudi bergidik. Dengan tangan gemetar ia membuka tirai jendela. Tak ada siapapun. Tapi aroma bunga kenanga memenuhi kamar dan dari kejauhan terdengar lagi alunan gamelan. Keesokan paginya, Yudi duduk termenung di teras rumah kos sambil menyeruput kopi. Mimpi semalam dan suara aneh itu masih membekas kuat dalam pikirannya. "Mas Yudi kurang tidur ya?" tanya Bu Sekar sambil meletakkan sepiring pisang goreng di meja. "Mimpi buruk?" Yudi tersentak. Ia mengangguk pelan. "Iya Bu, mimpi aneh. Tentang hutan, suara gamelan, dan seorang wanita." Bu Sekar hanya tersenyum. Tapi senyum itu tak membuat hati Yudi tenang. Justru terasa seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Siang itu saat Yudi berjalan pulang dari warung, ia bertemu Pak Raji, tukang kebun tua di desa itu. Ketika Yudi menyebutkan bahwa ia tinggal di kos milik Bu Sekar, wajah Pak Raji langsung berubah. "Kamu tinggal di sana? Sendiri?" tanyanya dengan nada rendah. "Iya, memangnya kenapa Pak?" jawab Yudi penasaran. Pak Raji menoleh ke kanan dan kiri, lalu mendekat. Bu Sekar itu bukan janda biasa. Dulu suaminya mati gantung diri, katanya karena stres. Tapi ada yang bilang sebelum mati suaminya sering mendengar suara gamelan tengah malam. Sama kayak yang kamu alami. Yudi menelan ludah. Ia mulai merasa tak nyaman. "Dengar nak, kalau kamu mulai bermimpi aneh mencium bau kenanga atau mendengar gamelan, jangan sekali-kali menoleh ke arah suara itu. Dan jangan pernah menuruti ajakan perempuan dalam mimpi itu, apapun yang dia katakan." Yudi mengangguk pelan, tapi hatinya gelisah. Ia mulai sadar bahwa kos murah yang ia pilih mungkin menyimpan kutukan. Tapi sayangnya, malam itu, ia justru melakukan pantangan pertama. Ketika suara gamelan kembali terdengar dalam mimpinya, dan sosok perempuan mirip Bu Sekar muncul sambil berkata, "Yudi, temani aku, hanya sebentar." Yudi menoleh. Dan dari balik senyuman perempuan itu, tampak deretan gigi taring yang panjang, mata merah menyala, dan lidah menjulur seperti ular. Yudi terbangun dengan tubuh penuh peluh. Nafasnya memburu, jantung berdebar seperti habis dikejar sesuatu. Tapi yang paling mengganggu, di lehernya tercium samar bau kenanga. Bau yang tidak seharusnya ada di kamar pengap seperti itu. Saat ia melihat ke cermin, ada bekas merah di bawah telinganya, seperti bekas ciuman. Malam itu juga, Yudi memutuskan keluar dari kos dan menginap di masjid dekat alun-alun. Tapi sebelum subuh, ia terbangun lagi. Dan betisnya terasa berat, seperti ada tangan yang mencengkeram dari balik selimut. Suara gamelan itu terdengar samar meskipun ia tidak berada di rumah Bu Sekar lagi. Ia mulai sadar, bukan tempatnya yang berhantu, tapi dirinya yang telah ditandai. Keesokan harinya, Yudi kembali menemui Pak Raji. Kali ini,
Lelaki tua itu langsung membawanya ke sebuah rumah kecil di pinggir sawah. Di sana tinggal seorang perempuan tua bernama Nyi Lastri, dukun sepuh yang dulu pernah bentrok dengan Bu Sekar. "Anak ini sudah kena pengikat," ujar Nyi Lastri setelah melihat mata Yudi. "Dia sudah melanggar pantangan pertama, menoleh ke suara dalam mimpi." "Apa maksudnya pengikat?" tanya Yudi, mulai panik. "Bu Sekar itu bukan manusia biasa, dia punya pesugihan cinta. Setiap pria yang masuk ke rumahnya akan diberi tanda. Bila si pria menunjukkan hasrat, walau hanya sedikit, dia akan terikat. Mantra itu ditanam lewat mimpi dan wangi kenanga. Sekali kamu menerima ciumannya, jiwamu mulai terkikis." Yudi pucat. "Lalu bagaimana cara melepaskan diri?" Nyi Lastri memejamkan mata. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari kain hitam, sebuah batu akik merah darah, dan selembar kain putih dengan tulisan aksara Jawa kuno. "Ada satu cara, tapi kamu harus kembali ke rumah itu. Cari cermin besar di kamar Bu Sekar. Di balik cermin itu, ada peti kecil berisi rambut, foto, dan sejumput tanah kuburan. Itu pusat kekuatannya. Hancurkan sebelum malam Jumat Wage, atau kamu akan jadi tumbal selanjutnya." Yudi diam, antara takut, marah, dan bingung. Tapi ia tahu, jika ia menunda, ia bisa benar-benar kehilangan jiwanya. Malam itu, hujan mengguyur deras saat Yudi berdiri di depan rumah Bu Sekar. Ia membawa batu akik merah dan kain putih pemberian Nyi Lastri disimpan dalam kantong plastik kecil yang digantungkan di leher. Tak ada suara selain denting air hujan di genteng, namun hawa dingin terasa berbeda. Bukan sekadar dingin udara, tapi dingin yang membuat tulang terasa menggigil. Pintu rumah itu tidak dikunci, seperti menunggu dirinya kembali. Dengan langkah hati-hati, Yudi masuk. Ruangan gelap hanya diterangi cahaya kilat sesekali. Bau kenanga dan dupa menyeruak seketika, membuat kepala Yudi sedikit pening. Ia menuju kamar Bu Sekar. Jantungnya berdegup makin kencang. Di dalam kamar, cermin besar berdiri megah di sudut ruangan. Bingkainya berukir bunga melati dan motif ular melingkar. Yudi menatap cermin itu, dan mendadak bayangannya berubah. Bukan dirinya yang tampak di sana, melainkan seorang pria muda lain dengan mata kosong dan darah menetes dari hidungnya. Bayangan itu tersenyum. Yudi cepat-cepat memalingkan muka, mengambil batu akik dan kain putih. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh cermin dan membisikkan mantra yang diajarkan Nyi Lastri. Cermin itu retak. Dari retakan terdengar bisikan samar. "Kenapa kamu tinggalkan aku, Yudi? Aku cinta kamu." Yudi menggertakkan gigi dan mendorong cermin itu hingga jatuh. Di belakang cermin, benar ada peti kecil dari kayu jati. Terkunci dengan benang merah yang dililitkan 7 kali. Ia memotong benang itu dan membuka peti. Bau busuk segera keluar, bercampur wangi melati dan amis darah. Di dalamnya ada rambut panjang, foto dirinya, sejumput tanah, dan selembar kain yang bertuliskan, "Jika kau milikku, jangan pergi. Jika pergi, matilah bersamaku." Yudi menumpahkan minyak kelapa dan membaca doa sambil membakar isi peti. Petir menyambar keras dari luar, dan saat api menjilat rambut dan foto itu, terdengar jeritan dari arah dapur. Jeritan Bu Sekar, panjang, mengerikan, seperti suara yang ditarik dari dasar liang kubur. Lalu sunyi. Rumah itu mendadak hening, bahkan hujan berhenti seolah takut mengganggu. Yudi melangkah keluar dengan lutut gemetar. Ia tahu malam ini belum selesai, tapi ia juga tahu ia telah memutus satu rantai kutukan. Namun belum semua. Setelah membakar isi peti kutukan di rumah Bu Sekar, Yudi mengira semuanya telah berakhir. Tapi malam Jumat Wage berikutnya membuktikan bahwa kutukan itu belum sepenuhnya padam. Di rumah kontrakannya, Yudi mulai diganggu mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di kuburan tua, di mana Bu Sekar berdiri tanpa mata, hanya 2 lubang hitam di wajahnya. Suaranya serak seperti tercekik air. "Kau pikir membakar rambut bisa menyelamatkanmu? Aku sudah menanam cinta di darahmu, Yudi. Kau milikku, bahkan setelah mati." Yudi terbangun dengan peluh dingin. Di dadanya muncul bekas cakar 5 jari hitam, seperti terbakar dari dalam kulit. Ia mendatangi Nyi Lastri pagi itu.
Sang dukun tua langsung menatap wajahnya dengan tatapan berat. Kau belum selesai, Le. Peletnya memang terputus, tapi arwahnya kini bebas dan marah. Bu Sekar bukan janda biasa. Dia dukun pesugihan cinta, dan setiap pria yang ditolaknya berubah jadi tumbal. Kau? Mungkin yang terakhir. Yudi terdiam, mulutnya kering. Lalu bagaimana caranya memutus kutukan ini? Nyi Lastri menggeleng pelan, lalu mengeluarkan keris kecil berwarna hitam keperakan. Di malam Jumat lagi, kau harus kembali ke kuburan tua di belakang rumah Bu Sekar. Di sanalah pusat kekuatannya. Kuburannya tidak terlihat seperti makam biasa, karena bukan jasadnya yang dikubur, tapi cinta dan dendamnya. Tikam tanah itu dengan keris ini. Tapi ingat, sekali saja kau ragu, arwahnya akan mengambilmu seutuhnya. Malam Jumat pun tiba. Yudi berjalan sendirian menuju pekarangan belakang rumah Bu Sekar. Rerumputan liar menutupi jalan setapak. Di bawah pohon beringin tua, ia menemukan gundukan tanah yang aneh. Tidak ada batu nisan, tapi di atasnya tertancap sisir kayu pecah dan rambut hitam yang masih segar, seperti baru dipotong. Yudi berdiri di depan tanah itu. Suara-suara mulai berdengung di telinganya. Teriakan, tangisan, dan tawa wanita berbaur jadi satu. Lalu angin bertiup kencang, kabut tebal naik dari tanah. Dan dari kabut itu muncul sosok Bu Sekar. Wajahnya rusak, matanya hitam, tubuhnya membusuk namun masih memancarkan kecantikan yang mengerikan. Aku mencintaimu, Yudi. Jangan tusuk cinta kita. Jangan khianati aku. Tangannya terulur memegang bau Yudi. Hawa dingin langsung merambat ke tulang. Yudi memejamkan mata dan berteriak menikam keris ke tanah. Seketika itu juga terdengar ledakan suara seperti kaca pecah di seluruh tubuhnya. Bu Sekar menjerit. Tubuhnya menghitam, terbakar oleh api tak kasat mata. Bayangannya memudar dan hilang. Tanah itu terbelah, dan rambut yang menancap di atasnya terbakar sendiri hingga jadi abu. Pagi harinya, Yudi terbangun di teras rumah Nyi Lastri. Keris hitam itu tergeletak di sampingnya, kini sudah berkarat. Sudah selesai, Le. Tapi ingat, cinta yang dipaksakan lewat pesugihan tidak pernah mati. Ia hanya tidur, menunggu mangsa berikutnya. Beberapa minggu setelah kejadian malam Jumat Wage, Yudi mulai merasa hidupnya kembali normal. Ia kembali bekerja di bengkel milik temannya dan mencoba menjauhi hal-hal gaib. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, seorang kurir datang ke rumah kontrakan Yudi membawa sebuah paket kecil tanpa pengirim. Di dalamnya, ada sepucuk surat tua beraroma bunga Kamboja kering, ditulis dengan tulisan tangan halus. Untuk Yudi, pria terakhir dalam hidupku. Tubuh Yudi langsung gemetar. Ia mengenali tulisan itu. Tulisan tangan Bu Sekar. Isinya menceritakan hal yang selama ini tidak Yudi ketahui. Ternyata Bu Sekar bukan hanya pengguna pelet biasa. Ia adalah penerus ajian tua dari Trah Nyai Salindri, seorang dukun wanita dari zaman Mataram yang dikenal sebagai penguasa cinta dan kematian. Setiap generasi harus memilih seorang pria sebagai penutup darah agar kekuatan mereka tidak lenyap. Kau yang terakhir, Yudi. Aku telah memilihmu untuk menerima warisan ini. Jika kau tolak, maka kutukannya akan mencari istrimu kelak atau anak-anakmu. Yudi ingin membakar surat itu, tapi di bawahnya ada sebuah jimat kecil terbuat dari rambut dan tulang ayam. Begitu disentuh, suara Bu Sekar terdengar kembali, lirih namun nyata. Jaga itu baik-baik. Kau sudah jadi bagian dari lingkaran ini. Yudi pun mendatangi Nyi Lastri untuk meminta jawaban. Sang dukun tua terdiam lama menatap jimat itu dengan tatapan muram. Kau tidak bisa kabur, Le. Warisan dukun pelet tidak selalu berupa kekuatan, tapi juga kutukan. Jika kau abaikan, kutukan itu akan turun ke darahmu. Tapi jika kau terima, maka hidupmu tak akan pernah biasa lagi. Yudi dihadapkan pada dua pilihan. 1. Menerima warisan dan mempelajari ilmu pengunci cinta dari Trah Nyai Salindri untuk menahan kutukan itu tetap dalam kendali. 2.
menolak dan bersiap kehilangan orang-orang yang ia cintai secara perlahan karena arwah Bu Sekar akan kembali lewat tubuh wanita lain. Malam itu, di bawah cahaya lilin dan asap dupa, Yudi duduk bersila. Di depannya, jimat itu diletakkan di atas kain putih. Suara angin di luar seperti bisikan lembut yang menyesatkan. Katakan ya, Yudi. Dan kau akan mengerti mengapa aku mencintaimu sampai mati. Malam itu, Yudi akhirnya menerima takdirnya. Ia mengucapkan mantra yang diberikan Nyi Lastri sambil menggenggam jimat dari Bu Sekar. Angin yang semula hanya berbisik, kini berputar kencang di sekitar ruangan. Api lilin berkedip liar, dan di cermin di depannya, sesosok bayangan wanita perlahan muncul. Wajah Bu Sekar, namun lebih muda, lebih anggun, tapi tatapannya kelam. Sekarang kau milikku sepenuhnya, Yudi. Dan aku akan menunjukkan padamu dunia di balik cinta. Sejak malam itu, Yudi mulai mengalami perubahan. Ia bisa merasakan isi hati orang lain hanya dengan menatap mata mereka. Banyak wanita yang tanpa alasan tiba-tiba tertarik padanya, termasuk istri dari bos bengkel tempat ia bekerja. Aura tubuhnya berubah, lebih kuat, lebih menggoda, dan berbahaya. Nyi Lastri memperingatkan, ilmu pelet tak pernah netral, Leh. Jika kau menggunakannya untuk nafsu, arwah Bu Sekar akan bangkit sepenuhnya dan mengambil alih ragamu. Yudi mencoba menahan diri, namun godaan datang silih berganti. Ia bermimpi didatangi wanita-wanita cantik dengan wajah kosong yang terus berbisik, "Pakailah kami, sentuhlah kami, biarkan kekuatanmu mengalir." Puncaknya saat seorang mahasiswi kos sebelah yang tak pernah ia kenal sebelumnya, tiba-tiba datang ke rumahnya tengah malam dan berkata, "Mas Yudi, aku nggak tahu kenapa, tapi aku pengen banget dekat sama Mas, boleh aku masuk?" Yudi menutup pintu dengan gemetar dan membakar dupa pengusir roh. Tapi ia tahu, semakin ia menolak, semakin kuat tarikan kutukan itu. Dalam upaya mencari jawaban, Yudi kembali ke rumah tua Bu Sekar, yang sudah ditinggalkan orang. Di ruang bawah tanahnya, ia menemukan sebuah cermin besar berbingkai emas yang tertutup kain hitam. Begitu ia buka kain itu, pantulannya memperlihatkan bukan dirinya, melainkan puluhan wajah perempuan yang pernah menjadi korban ilmu pelet terah Nyai Salindri. Salah satu dari mereka berkata, "Kau bisa membebaskan kami, Yudi, tapi kau harus berani memutus kutukan. Dan itu artinya kau harus menyerahkan satu cinta terakhir sebagai tumbal." Yudi menatap wajah terakhir di antara pantulan-pantulan itu. Sosok seorang wanita berhijab tersenyum lembut yang wajahnya sangat ia kenal. Itu adalah Sarah, gadis yang diam-diam selalu ia cintai sejak SMA, yang kini sedang bertunangan dengan orang lain. Yudi menatap pantulan wajah Sarah dalam cermin tua itu. Senyumnya lembut, tapi matanya berkaca-kaca, seolah ia tahu hidupnya akan berubah jika Yudi mengambil keputusan yang salah. Bisikan lembut dari balik cermin menyusul. Satu cinta sejati, atau ribuan jiwa yang terus terjebak dalam nafsu. Pilih pewaris. Yudi kembali ke rumah dengan pikiran kacau. Sejak kecil ia menyukai Sarah, tapi ia tak pernah punya keberanian mengungkapkannya. Sekarang ia justru diberi pilihan, menyelamatkan Sarah dengan melepaskan kutukan itu, yang artinya membiarkan cinta mereka tak pernah terjadi, atau mengorbankannya agar kutukan berhenti hanya padanya. Beberapa malam kemudian, Yudi nekat mendatangi Sarah. Di hadapan rumah calon suaminya, Yudi menunggu. Ketika Sarah keluar, mereka akhirnya berbicara pertama kalinya setelah sekian tahun. "Yudi, kamu ngapain di sini? Aku cuma mau bilang satu hal yang gak pernah sempat aku ucapin dulu." "Apa?" "Aku sayang kamu, Rah, dari dulu. Tapi sekarang aku harus pergi. Aku minta maaf." Sarahnya terdiam, tapi air matanya menetes. Yudi tahu jawabannya. Hatinya seperti dirajam, tapi ia harus kuat. Malam itu, ia kembali ke cermin tua dan menyiapkan sesajen terakhir. "Kutukan ini berhenti di aku. Biarkan Sarah bahagia." Tiba-tiba, bayangan Bu Sekar muncul lagi di cermin. Kali ini, tak semanis sebelumnya. Wajahnya meleleh,
matanya merah menyala, rambutnya menjuntai dengan darah menetes dari ujungnya. Berani kau menolak aku, Yudi? Aku yang memberimu kekuatan. Aku yang menyelamatkanmu dari kemiskinan. Yudi berdiri tegak. Aku tidak pernah minta diselamatkan kalau itu harus mengorbankan orang lain. Cermin itu retak. Retakannya menjalar seperti saraf. Jeritan-jeritan dari dalamnya bergema. Ratusan suara perempuan menjerit, tertawa, menangis hingga akhirnya cermin pecah. Gelap. Yudi terbangun di pagi hari sendirian di rumah tua itu. Badannya lemas tapi hatinya lega. Di tangannya masih tergenggam jimat pusaka tapi tak lagi panas. Kutukan itu hilang. Dan malamnya saat ia duduk sendirian di beranda rumah kontrakannya, seseorang datang mengetuk pintu. Yudi, Sarah, tanpa air mata, tanpa tunangan. Kamu bodoh tapi aku juga bodoh. Karena selama ini aku juga punya perasaan yang sama. Ya, ternyata Sarah tidak jadi menikah. Suara itu lirih, penuh rasa iba dan kelegaan yang samar. Sebab pernikahan yang dinanti penuh harap dan rencana mendadak dibatalkan. Calon pengantin laki-laki mundur secara sepihak, meninggalkan tanya dan bisik-bisik yang mengudara tanpa jawaban pasti. Namun, di balik kisah yang batal itu, ada sesuatu yang mungkin lebih dalam. Bisa jadi, ini adalah efek dari musnahnya kutukan Palat Sang Janda Kembang. Ibu Sekar. Kutukan yang telah lama mengikat, membelenggu cinta yang tak bisa bersatu, kini telah sirna. Yudi dan Sekar, dua jiwa yang sempat terpisah waktu, akhirnya benar-benar seperti kembali ke masa yang mereka kira tak akan pernah bisa mereka sentuh lagi. Waktu seakan melunak, membuka ruang bagi cinta lama yang belum mati. Dan cinta itu pun bersatu kembali, bukan dalam angan, tapi dalam sebuah pernikahan. Selesai. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.